Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farhan Syafi'i ingin mewawancari mama saya tentang perpajakannya. Baiklah, bisa perkenalkan diri dulu mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Herawati SPD, Kepala SLB Negeri 1 Iskaping, bertempat tinggal di Iskaping, Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, anak saya yang bernama Ahmad Farhan Syafi'i ingin mewawancarai orang tuanya tentang pajak. Maka saya sebagai orang tua sekemampuan saya akan siap menjawab pertanyaan dari Ahmad Farhan. Baiklah, kita mulai pertanyaannya mama. Baiklah, kalau boleh tahu mak, pajak apa saja sih yang sudah mama bayarkan namanya? Alhamdulillah, kita sebagai warga negara, apalagi sebagai PNS, pajak yang pertama kita keluarkan yaitu adalah pajak dari penghasilan gaji tiap bulan. Nah, penghasilan gaji tiap bulan, kalau berpenghasilan di bulan kita, maka pajaknya dikeluarkan 25.000 per bulan. Nah, tuh. Selanjutnya, pajak yang saya keluarkan selain dari pajak dari penghasilan, yang kedua adalah pajak perumahan. Pajak perumahan atau pajak bumi bangunan, PBB. Jadi PBB, alhamdulillah setiap tahun kita adalah pembayar pajak yang sangat tahu dengan kewajiban. Adapun pelaksanaan pembayaran pajak tersebut dilakukan apabila sudah ada pendataan langsung ke rumah dari wali nagari, dari staf wali nagari, maka kami sebagai sebagai warga negara yang memiliki kewajiban untuk membayar PBB, maka langsung biasanya kami bayar. Nah, jadi seperti ini rumah kita ya di atas tanah yang lebih kurang 300 meter persegi. Nah, di atasnya ada rumah, maka kita membayar pajak sekitar lebih kurang Rp450.000 per tahun. Dan juga pajak dari kendaraan bermotor. Nah, itu juga dibayar tepat waktu, dan pajak dari kendaraan roda 4. Alhamdulillah, semua kewajiban kita sebagai warga negara itu harus kita tunaikan sesuai dengan tanggung jawab kita kepada pemerintah. Makasih mama, terima kasih atas kesempatan mama untuk menjelaskan pajak yang sudah dibayarkan. Pertanyaan terakhir nih ma, pajak kenapa sih sebagian orang menghindari dari kewajiban membayar pajak? Apa solusinya bagi itu semua? Setelah saya lihat di lapangan, nah, sebetulnya adapun kendala-kendala bagi warga negara yang tidak mau membayar pajak itu, saya lihat yang pertama adalah faktor ekonomi. Nah, kita melihat bahwa apalagi kami yang di Iskaping, ekonomi dari masyarakat tersebut pada umumnya itu berekonomi lemah. Nah, mereka sangat kesulitan membayar pajak disebabkan karena penghasilan mereka itu pada umumnya itu bertani, ya, bertani. Jadi mereka itu sangat kesulitan membayar pajak karena hasil pertanian mereka itu ya untuk makan saja saya lihat itu kurang mencukupi, sehingga mereka itu mengabaikan untuk membayar pajak. Nah, sangat kesulitan sekali. Nah, pertama faktor ekonomi. Yang kedua, kita lihat di lapangan, faktor penyebabnya adalah faktor ketidaktahuan. Ya, ketahuan karena tidak adanya sosialisasi dari pemerintah tentang pembayaran pajaknya. Masyarakat ya tidak mengetahui bagaimana cara membayar pajak.
karena tidak ada sosialisasi. Nah, maka saya lihat itulah penyebabnya. Jadi karena tidak ada sosialisasi, mereka tidak tahu harus membayar pajak itu bagaimana, caranya berapa, sehingga mereka itu malas-malas membayar pajak. Yang ketiga, saya lihat faktor penyebabnya adalah faktor dari kemalasan. Mereka itu malas membayar pajak karena malas atau menunda-nunda membayar pajak karena mereka melihat menonton di TV dan mendengarkan pembicaraan dari orang-orang yang agak berilmu pengetahuan atau orang memiliki ilmu bahwa pajak ini sering disalahgunakan oleh pemerintah, sering dikorupsi. Nah, mereka itu apa kita berpajak karena pajak itu cuma memperkaya orang kaya. Nah, itu pendapat sebagian kecil masyarakat, sehingga mereka itu enggan berpajak daripada orang kaya kita perkaya. Lebih baik kita ambil uang ini atau kita gunakan uang ini untuk makan, atau ini juga uang kita. Nah, itu katanya. Jadi itu yang saya lihat itu. Yang keempat, penyebabnya itu adalah mereka itu ya, walaupun sudah mengerti bahwa pajak itu merupakan kewajiban warga negara, tetapi mereka tidak mau membayar, ya, tidak mau membayar. Ya, kenapa? Itu ada tetangga, hanya tidak membayar, sebenarnya ini kan tanah kita. Kenapa kita membayar pemerintah katanya? Jadi mereka tidak mau membayar. Nah, sudah berapa lama mereka belum pernah bayar. Bahkan setiap petugas pajak datang ke rumah, petugas kenegaraan datang ke rumah, mereka tuh tidak mau membayar sampai sekarang. Dan kemarin itu saya tanya, kenapa tidak mau membayar? Katanya, ya, untuk apa kita membayar tuh, Bu? Soalnya ini kan tanah kita, orang tua kita yang punya. Nah, tidak ada kewajiban kita untuk membayar pajak kepada negara. Negara itu kan paling uang itu tidak akan kembali kepada kita. Nah, itu pendapat mereka pada kalangan menengah ke bawah. Jadi saya kira itulah hal-hal yang sangat penting kita ketahui dari masyarakat, sehingga nanti barangkali pemerintah ke depannya bisa mencari solusinya. Baik Mama, terima kasih atas. Kan tunggu. Solusinya kalau menurut pendapat Mama, solusinya seharusnya yang pertama harus ada sosialisasi dari pemerintah ya, kepada masyarakat yang pendidikannya itu di bawah rata-rata. Nah, yang kedua, masyarakat harus diberi penghargaan bagi mereka yang membayar pajaknya tepat waktu dan selalu tidak pernah menunggak. Ya, seharusnya pemerintah itu menyiapkan bonus untuk dari masyarakat, sehingga mereka itu bersemangat, mereka itu akan membayar kewajibannya sebagai warga negara. Demikian saja, terima kasih. Baiklah, terima kasih Mama atas penjelasannya pada pagi hari ini. Baiklah, sekian dulu wawancara saya pada hari ini. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.